Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Bapak banggakan, pada pembelajaran jarak jauh kali ini, Bapak ingin mengangkat topik tentang subjek dan predikat kembali. Jadi Bapak mengistilahkan dengan masih tentang subjek dan predikat. Ini Bapak lakukan sebagai bagian dari remedial pembelajaran, karena pada pembelajaran sebelumnya perolehan nilai kalian rata-rata masih di angka 50%. Untuk itu Bapak mencoba untuk membuat video pembelajaran yang terkait dengan subjek dan predikat lagi. Nah, untuk membuat pembelajaran ini menjadi lebih efektif, Bapak coba share screen terlebih dahulu PowerPoint yang sudah Bapak siapkan untuk kalian. Judulnya Bapak berikan dengan kata-kata masih tentang subjek predikat. Anak-anak yang Bapak banggakan, pada pembelajaran yang lalu, Bapak meminta kalian untuk menentukan fungsi gramatikal yang terkait dengan subjek dan predikat pada kalimat-kalimat yang tertera nomor 1 sampai dengan nomor 6. Setelah kalian mengumpulkan pekerjaan kalian, Bapak lihat rata-rata nilai masih di kisaran angka 50%. Itulah yang mendasari pembelajaran ulang kali ini. Nah, anak-anak yang Bapak banggakan, secara singkat, kalau kalian ingin menentukan subjek sebuah kalimat, yang perlu pertama kali kalian pertanyakan adalah sebenarnya apa yang dibicarakan dalam kalimat itu. Jadi, apa yang dibicarakan itu merupakan ciri subjek. Lalu ciri yang kedua adalah siapa yang dibicarakan. Jadi, kalau kita ingin menentukan apakah subjeknya, maka kita bisa membuat sebuah pertanyaan, apa yang dibicarakan atau siapa yang dibicarakan. Nah, kita coba melihat kalimat berikut ini. Contoh, kakinya terkilir. Kalau kita mencermati kalimat ini, kakinya terkilir, apa yang dibicarakan? Oh, ternyata kakinya yang dibicarakan. Oleh karena itu, kita bisa menyimpulkan, menetapkan bahwa kakinya berfungsi sebagai subjek. Kalimat yang kedua, kita lihat, dokter itu masih sangat muda. Kita cermati, dokter itu masih sangat muda. Coba kita ajukan pertanyaan, apa yang dibicarakan? Oh, tidak tepat untuk mengajukan pertanyaan ini. Maka kita ajukan pertanyaan yang kedua, siapa yang dibicarakan? Nah, ketika kita ajukan pertanyaan yang kedua, ada jawabannya. Yang dibicarakan adalah dokter itu. Jadi kita bisa menetapkan bahwa dokter itu adalah sebuah predikat. Dari dua contoh ini, kita dapat mengetahui bahwa subjek bisa saja hanya terdiri atas satu kata. Pada contoh kalimat yang pertama, kakinya terkilir. Subjeknya satu kata. Lalu subjek ternyata juga bisa lebih dari satu kata. Pada kalimat yang kedua, dokter itu masih sangat muda. Dokter itu adalah subjek dan lebih dari satu kata.
Jadi, kalau kita ingin berbicara tentang subjek, maka kita bisa mengajukan apa yang dibicarakan dan siapa yang dibicarakan. Berikutnya, catatan bahwa subjek bisa terdiri atas satu kata, bisa juga terdiri atas dua kata atau lebih. Seperti itu. Nah, berikutnya tentang predikat. Predikat ini ada beberapa keterangan tentang predikat. Yang pertama, predikat biasanya terletak setelah subjek. Lalu yang kedua, predikat dapat diingkarkan dengan kata tidak, dengan kata bukan. Lalu yang ketiga, predikat dapat didahului dengan kata sedang, belum, akan. Lalu yang keempat, verba yang selalu berfungsi sebagai predikat, contohnya adalah dan merupakan. Kita coba cermati kalimat berikut ini. Janjinya hanya merupakan isapan belaka. Predikat biasanya terletak setelah subjek. Apa yang dibicarakan? Kita cari subjeknya, yaitu janjinya. Berarti setelah subjek itu adalah predikat. Apa predikatnya? Merupakan. Nah, sekarang predikatnya apakah hanya satu kata? Oh tidak, ini ada keterangan hanya merupakan. Jadi predikatnya ada dua kata, yaitu hanya merupakan. Jadi kita lihat, pada keterangan yang keempat, verba yang selalu berfungsi sebagai predikat, yaitu adalah merupakan. Nah, kalimat ini menggunakan kata merupakan, sehingga merupakan di sini merupakan sebuah predikat. Lalu ada tambahan keterangannya yaitu hanya, sehingga predikatnya berbentuk hanya merupakan. Seperti itu. Berikutnya kita coba cek lagi. Gagah dan berani adalah sikap pejuang. Kita cek keterangan 1, 2, 3, dan 4. Oh, predikatnya menggunakan kata adalah, satu kata. Gagah dan berani adalah subjek, sementara itu adalah ini berfungsi sebagai predikat. Berikutnya kita lihat kalimat yang ketiga, dokter itu masih sangat muda. Kita lihat, dokter itu adalah subjek. Muda adalah predikat. Ini diberi keterangan bahwa mudanya itu ada tambahan masih sangat muda. Sehingga predikatnya lebih dari satu kata, yaitu masih sangat muda. Berikutnya kita lihat beliau guru yang baik. Nah, kita lihat subjeknya adalah beliau. Sementara itu predikatnya adalah guru yang baik. Jadi bukan beliau adalah subjek, guru adalah predikat. Nah, yang baik di sini masuk juga sebagai bagian dari guru, sehingga kita mengatakan guru yang baik adalah sebuah predikat. Anak-anak yang Bapak banggakan, kita lihat paman sedang memperbaiki komputer. Lihat pada keterangan yang ketiga, ada kata-kata sedang. Berarti sedang memperbaiki itu adalah sebuah predikat. Jadi seperti itu secara singkat penjelasan tentang subjek dan predikat. Anak-anak yang Bapak banggakan, untuk melatih kembali kemampuan kalian dalam menganalisis subjek predikat pada sebuah kalimat, Bapak sajikan 5 kalimat, nomor 1, 2, 3, 4, 5. Kalian coba menentukan kembali subjek dan predikat. Bagi kalian yang mendapatkan nilai baik, itu tetap juga mengerjakan analisis ini. Sementara itu, bagi kalian yang nilainya kurang baik, itu dapat dijadikan sebagai bagian remedial. Anak-anak yang Bapak banggakan, demikian yang dapat Bapak sampaikan untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Billahi taufik wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.